Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai kompetensi kepribadian guru. Oke, pada observasi ini kami telah mewawancarai seorang guru PNS. Berikut ini merupakan pemaparan hasil observasi kami. Yang pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh saudari Neng Yulis. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Bismillahirrohmanirrohim. Pendidik memiliki peran yang paling utama dalam membimbing peserta didik agar dapat memberikan suatu hasil pendidikan dan pengajaran yang baik. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga berperan sebagai pendidik. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik. Umar Halik menyatakan bahwa kepribadian seorang guru berpengaruh langsung dan kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan siswa. Oleh karenanya, kelompok kami melakukan observasi kepada beberapa guru PNS untuk mengetahui ragam kepribadian guru tersebut dan juga untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana sih kompetensi kepribadian guru yang baik itu. Oke, baik, berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan wawancara pada observasi kami mengenai kompetensi kepribadian guru. Oke, berikut ini pemaparan hasil wawancara yang akan dipaparkan oleh saudari Isya, Ois, dan saudari Nina. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan memaparkan hasil wawancara pertama saya dari mewawancarai seorang guru PNS. Beliau bernama Ibu Siti Jubaidah, SPDI. Beliau berasal dari daerah Ciparai, Kabupaten Bandung. Ibu Siti sudah menjalani profesi guru di Madrasah Ibtidaiyah selama kurang lebih 24 tahun. Sejak tahun 1995 sampai saat ini. Beliau menceritakan saat pertama kali ia mengajar, beliau merasa senang, tetapi juga ada kalanya ia harus menghadapi duka dengan permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu di murid ataupun di orang tua peserta didik. Sebelum mengajar, beliau memaparkan hal yang paling utama yang harus dipersiapkan oleh seorang guru dalam mengajar adalah EPP, silabus, protapromes, dan tentunya materi pembelajaran. Memang tidak mudah untuk mengajar. Beliau juga harus menghadapi karakteristik anak yang beragam, terutama anak yang nakal. Tetapi beliau selalu mengatasinya dengan membujuk anak tersebut agar tidak mengulanginya kembali. Beliau juga mengatakan bahwa guru itu harus mencerminkan pribadi yang baik, kepribadian yang sopan, edukatif, dan menjadi warga negara yang baik, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Karena yang namanya seorang guru adalah digugu dan ditiru, maka seorang guru harus mampu mencerminkan perilaku yang baik tanpa mengenal tempat. Meskipun seperti itu, beliau juga menyukai profesinya sebagai guru. Meskipun pada nyatanya gaji guru tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, beliau juga bekerja sambilan sebagai petani. Beliau memaparkan menurut pendapatnya tentang etos kerja sebagai guru adalah mendidik muridnya untuk mempersiapkan keunggulan, prestasi, dan juga kepercayaan dari masyarakat sekitar mengenai pendidikan. Menurutnya etos kerja adalah hal yang penting dalam pekerjaan, karena etos kerja itulah seorang guru dapat menjalankan profesinya dengan disiplin dan tanggung jawab sesuai dengan kode etik guru, karena guru yang profesional adalah guru yang mempunyai kompetensi dan menerapkan kode etik guru. Sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ois Ratna Paujia. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil wawancara kedua kelompok 4. Nah, dalam wawancara kedua ini, kelompok kami mewawancarai seorang guru PNS yang bernama Ibu Nining Latifah, SPD. Beliau tinggal di daerah Burujul, RT 1, RW 1, Desa Burujul Jaya, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Ibu Nining ini sudah menjalani profesi menjadi seorang guru dari tahun 90-an sampai sekarang. Nah, beliau diangkat menjadi guru PNS di tahun 2007. Jadi kurang lebih beliau sudah menjalani profesi menjadi seorang guru ini selama 30 tahunan.
sampai sekarang. Beliau ketika ditanya bagaimana perasaannya menjadi seorang guru, beliau mengaku senang menjadi seorang guru karena hal itu sudah menjadi panggilan jiwanya. Meskipun memang terkadang ada suka dukanya ketika menjalani profesi tersebut. Nah, sebelum beliau mengajar, beliau selalu mempersiapkan RPP, silabus, alat peraga, dan bahkan menggunakan beberapa model pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Selama mengajar, beliau banyak menghadapi berbagai macam sifat atau karakter peserta didik yang bisa dibilang dalam tanda kutip ya cukup unik. Nah, ketika saya menanyakan bagaimana cara beliau mengatasi peserta didik yang memang bisa dibilang unik tersebut, cara mengatasi permasalahan tersebut, beliau dengan cara mendekati terlebih dahulu peserta didik tersebut dan tentunya bersosialisasi dengan orang tua murid tentang perkembangan anaknya di sekolah bagaimana. Karena komunikasi antara seorang guru dan orang tua itu sangatlah penting. Nah, kemudian selain itu beliau juga membimbingnya dengan cara pendekatan fisik seperti mengusap kepalanya dengan lembut, menggunakan tutur kata yang lembut, dan memberi pengertian juga terhadap murid lainnya. Karena memang anak yang unik tersebut memang membutuhkan perhatian yang lebih. Jadi untuk menghindari kecemburuan yang akan terjadi nantinya pada murid yang lainnya juga, beliau menganggap memberikan pengertian terhadap siswa yang lainnya juga itu sangat penting. Nah, selain membimbing murid di sekolah, beliau mengatakan bahwa seorang guru juga harus menampilkan kepribadian yang baik karena guru itu selalu menjadi sorotan di lingkungan masyarakat. Jadi, selain di sekolah, seorang guru juga harus menampilkan kepribadian yang baik di luar sekolah, karena itu akan sangat penting ya, dan memang seorang guru itu akan selalu menjadi sorotan di lingkungan masyarakat. Dari mulai cara berpenampilan, berperilaku, bertutur kata harus sesuai dengan berbagai aspek. Misalnya keteladanan, bagaimana cara mengatasi atau memecahkan suatu permasalahan, dan sebagainya. Beliau ini tidak menjalani profesi yang lain selain menjadi guru karena beliau merasa sudah cukup dengan profesinya itu. Terkadang beliau terjun ke masyarakat untuk membantu pekerjaan yang bersifat sementara ya, jadi tidak menetap, seperti misalnya menjadi KPPS ya, yang selalu diselenggarakan ketika adanya pemilu. Nah, ketika ditanya tentang etos kerja, beliau berpendapat tentang etos kerja, yaitu seorang guru haruslah memiliki etos kerja yang tinggi sesuai dengan tugas masing-masing. Belajar disiplin terhadap diri sendiri yang lebih utamanya, baik disiplin waktu dan yang lainnya. Harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar juga. Adapun tentang kode etik, beliau mengatakan bahwa seorang guru itu harus berpedoman kepada kode etik karena sejatinya guru mengabdi atau berbakti untuk membimbing peserta didik guna membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang mempunyai karakter atau yang berkarakter baik dan berjiwa Pancasila. Nah, terkait dengan guru yang profesional, menurut beliau tidak selalu guru yang profesional itu memiliki kepribadian yang baik. Jadi meskipun guru tersebut mampu atau kompeten dalam hal mengajar, tapi jika tidak memiliki kepribadian yang baik, itu beliau tidak mengatakan bahwa guru itu profesional dalam berbagai aspek misalnya ya. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara ketiga saya dengan salah satu guru PNS, yakni yang bernama Dera Cucu Jainab Subarka MPD. Nah, beliau berasal dari Tasikmalaya dan beliau sekarang sudah menjadi salah satu dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau sudah mengajar dari tahun 1986 sampai sekarang. Atau sudah 33 tahun beliau berkiprah di dunia pendidikan. Nah, beliau sangat merasa senang ketika menjadi seorang guru, terlebih lagi ketika mendapatkan SK.
Nah, sebelum mengajar, beliau selalu menyiapkan rencana pembelajaran, media-media pembelajaran yang akan digunakan. Nah, dan yang paling penting adalah penguasaan materi dan metodologinya. Nah, dan ketika beliau menghadapi murid yang unik dan beragam saat di kelas, terlebih dalam pengelolaan kelas, beliau memperlakukan sama untuk semua anak didik, dalam artian tidak membedakan dalam memberikan perhatian dan sebagainya. Tetapi dalam satu sisi beliau selalu memperhatikan kemampuan peserta didik. Apabila mendapati peserta didik yang kurang mampu dalam memahami materi, beliau akan memberikan perhatian khusus supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan cara memberikan bimbingan di kelas dengan menghampiri peserta didik tersebut, kemudian menanyakan apa kesulitan yang dihadapinya, kemudian dibimbing agar peserta didik dapat memahami materi tersebut. Nah, dapat pula dengan cara lain, yaitu dengan mengadakan pertemuan khusus dengan peserta didik seperti konsultasi. Nah, secara formal beliau tidak mengikuti profesi selain menjadi guru. Nah, tetapi ketika beliau ada waktu untuk masyarakat, biasanya beliau itu mengaji. Tetapi menurut beliau itu bukanlah sebuah profesi, melainkan hanya tambahan. Karena yang namanya mengajar itu tidak terbatas secara formal maupun tidak. Jadi ketika berada di lingkungan masyarakat, beliau hanya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dan sudah menjadi prinsip bahwa masyarakat itu penting, karena sebagai seorang muslim kita harus mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Nah, menurut beliau tentang etos kerja pada dasarnya adalah pegawai harus mengabdi kepada negara. Maka bisa dikatakan etos kerja itu harus sebaik mungkin, apalagi dasarnya adalah iman, menjadi amanah bagi seorang pendidik dan harus melaksanakan semaksimal mungkin, karena itu sudah menjadi tanggung jawab bersama. Nah, jadi bekerjalah sebaik dan seikhlas mungkin, sehingga tidak menganggap bahwa profesi itu hanya mengandalkan gaji ataupun imbalan dari pemerintah, tetapi ada yang lebih baik, yaitu menjadi amal ibadah. Nah, menurut beliau sebagai seorang guru itu harus memiliki etos kerja yang baik, karena secara lahiriahnya sebuah etos kerja itu adalah ada caranya, ada peraturannya, dan secara batiniahnya menjadi amal ibadah. Maka sebagai seorang guru kita harus memiliki etos kerja yang baik, karena menurut beliau jika tidak memiliki etos kerja yang baik itu sama saja dengan memakan gaji buta dan tidak akan berkah. Etos kerja yang baik itu bukan karena takut kepada pimpinan, contohnya seperti kepada kepala sekolah ataupun rektorat. Nah, tetapi harus mempunyai rasa tanggung jawab yang didasarkan kepada kewajiban kita kepada pemerintah dan serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mempunyai etos kerja dan niat yang baik, maka hasilnya akan menjadi nilai ibadah. Pendapat beliau tentang kode etik guru yaitu bagus dan harus dilaksanakan, karena jika tidak memiliki kode etik guru berarti itu pelanggaran. Kode etik guru dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan profesi, nah kondisi dan basis guru. Menurut beliau, guru yang profesional belum tentu memiliki kepribadian yang baik, karena boleh saja dia sudah profesional tapi kode etiknya tidak baik. Tetapi secara idealnya guru profesional itu harus memiliki kepribadian yang baik. Baik, selanjutnya yaitu tentang analisis. Nah, dalam analisis ini kami mengambil beberapa teori dari para ahli. Di antaranya yang pertama ada Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini mengatakan bahwa tugas utama guru adalah menyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua, menurut An-Nahlawi, mengatakan bahwa ada dua tugas guru. Yang pertama, guru itu sebagai pembersih, pemelihara, dan pengembang fitrah manusia. Lalu yang kedua, fungsi pengajaran, yakni menginternalisasikan dan mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai agama kepada manusia.
Lalu pendapat yang ketiga yaitu menurut Said Hawa, yakni guru harus berbelas kasih kepada para siswa dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Lalu guru juga hendaknya meneladani Rasulullah dengan mengajar semata-mata karena Allah dan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Gitu. Lalu yang keempat yaitu menurut Abin Syamsuddin. Abin Syamsuddin mengartikan kepribadian sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Lalu yang kelima yaitu Alexander Michael John. Sebagaimana dikutip oleh Isjoni mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi guru yang sejati kecuali jika ia menjadikan dirinya sebagai bagian dari anak didik yang berusaha untuk memahami semua sifat anak didik dan kata-katanya. Lalu pendapat yang terakhir ialah menurut Clifford Geertz, yaitu yang mengatakan bahwa etos kerja adalah sikap hidup yang mendasar terhadap diri dan dunia yang terpancar dari kehidupan. Nah, jadi seorang guru juga harus mempunyai etos kerja, karena etos kerja ini tuh sangat mempengaruhi semangat, kualitas, dan produktivitas kerja yang dilakukannya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Hera. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ini tentang pokok-pokok kepegawaian, pada pasal 28 ini dinyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai suatu kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam ataupun di luar kedinasan. Jadi, walaupun seorang PNS ini sedang tidak melaksanakan tugas, tetapi PNS pun harus menjaga setiap sikap, tingkah laku, maupun perbuatannya dalam memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Lalu, berdasarkan hasil dari wawancara kami kepada ketiga narasumber guru PNS, jadi dari ketiganya tersebut sudah melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Jadi, menjadi seorang guru itu menjadi teladan bagi muridnya, bukan saja di dalam ruang lingkup sekolah, tetapi juga di luar pun tetap memperhatikan bagaimana tingkah laku dan perkembangan anak didiknya. Sikap juga mempunyai arti yang sangat penting dalam tataran kehidupan manusia. Menurut Helmi Sevis dan Hutsik menjelaskan sikap sebagai faktor yang ada dalam diri individu. Hal ini yang dapat menyebabkan kecenderungan untuk berbuat dan untuk bertingkah laku terhadap objek yang dihadapi. Dalam hal ini, sebagai objek yaitu peserta didik, sedangkan subjeknya itu adalah guru. Guru sepatutnya menjadi sosok panutan peserta didik sehingga dapat ditiru sikap dan tingkah lakunya oleh peserta didik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya membahas mengenai etos kerja. Jadi dalam memajukan etos kerja, ketiga pendidik tersebut memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Bu Siti, mengenai etos kerja, guru itu harus mendidik muridnya untuk mendapatkan keunggulan, prestasi, dan juga kepercayaan dari masyarakat sekitar mengenai pendidikan. Nah, sedangkan menurut Ibu Nining, seorang guru haruslah belajar disiplin dalam hal apapun dan memiliki tanggung jawab yang besar. Dan menurut Bu Cucu, pegawai harus mengabdi kepada negara dengan sebaik mungkin, apalagi dasarnya iman, menjadi amanah bagi seorang pendidik. Ada istilah mengatakan bahwa guru itu digunggu dan ditiru, diteladani dan dicontoh. Makanya, guru sangat dihormati karena memiliki andil yang besar dalam pembentukan karakter dan keberhasilan peserta didik di masa yang akan datang. Jadi bisa disimpulkan dari ketiga pendidik ini bahwasanya etos kerja itu sangatlah penting karena akan menciptakan pribadi yang profesional. Oke, berikutnya kesimpulan yang akan dipaparkan oleh Saudari Luziana Popi, kepadanya dipersilakan.
Pada intinya, seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, karena sebagaimana dengan tugasnya yaitu mencegah siswa dari akhlak yang tercela. Sejatinya, kepribadian ini akan tampak pada tindak dan tanduk perilaku manusia. Seorang guru juga harus bisa mengajar sesuai dengan kemampuan siswanya, karena setiap siswa atau setiap individu itu dilahirkan dalam kondisi dan kemampuan yang berbeda-beda. Lalu, seorang guru juga harus bisa menjadi teladan, karena kelak guru akan digugu dan ditiru oleh siswanya. Lalu, guru juga harus memiliki etos kerja yang tinggi, karena etos kerja tinggi ini akan mempengaruhi terhadap kualitas dan juga produktivitas kerja seorang guru. Dan yang terakhir, guru harus selalu menjunjung tinggi kode etik, karena kode etik ini merupakan pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan juga warga negara. Mungkin cukup sekian, terima kasih.